Baik. Di sini perkenalan terlebih dahulu, nama saya Alman Faridi. Nama saya Syamsul. Ya, kita dari program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Oke, di sini kita akan mewawancarai salah satu pelaku usaha yang nama usahanya kedai kopi Oma Candu. Oke, di sini kenalkan dulu namanya siapa? Oh, nama saya Ilham. Ilham. Di sini sebagai apa ya, kepala bar di Oma Kandu. Juga berjalan. Oh mas, ya Ini sih mungkin jelaskan dulu latar belakang yang mendasari usaha tersebut. ya Oma Tandur itu berdiri kurang lebih sudah 3 tahun. Saya dirikan sengaja untuk istilahnya membuat market dengan segmentasi menengah ke bawah. Konsepnya adalah warung tapi sudah versi update istilahnya. Karena di sini kan warung-warung giras itu yang paling banyak adalah warung giras. Saya ingin nuansa baru di Kota Pasuruan ini dengan segmentasi masih di wilayah kaum menengah ke bawah, namun sudah dengan alat-alat yang lebih proper daripada warung giras. Gitu kira-kira. Mengapa Anda tertarik untuk membuat usaha tersebut? Yang pertama karena saya sudah di bidang ini kurang lebih sudah lama di bidang ini. Yang pertama, yang kedua ada segmen yang menarik yang belum digapai orang-orang pelaku usaha sini di wilayah kopi ya, terutama yang umumnya itu di F&B sebetulnya. Karena F&B terlalu luas, di lingkup khususnya itu di lingkup kopi. Nah, di lingkup kopi ini ada kesempatan untuk membuka di segmen itu tadi, di segmen warung, tapi dengan dikemas dengan keadaan yang unik, dengan kondisi yang sekarang ini lagi in juga. Saya juga mengikuti berita-berita terkini terkait kopi seperti itu. Oke, mungkin singkatnya kapan Anda mulai merintis usaha tersebut? Jadi dibuat ini aja, Dibuat gimana? simpel aja, dibuat simpel. Dibuat simpel. Tahun berdiri tahun 2022 akhir di 2022 akhir hingga sekarang. Kalau waktu ya, apa yang lebih spesifik lagi? Berarti ini mulai tahun 2022 akhir. Kalau waktu berarti udah hampir 2 tahun, udah 3 ya. 3 tahun. Siapa yang menjadi target pasar kedai kopi? Target pasar sebetulnya masih di wilayah di atas umur 20 hingga 35 atau 40 lah. Kalau siang itu masih segmen pekerja di lingkup universitas juga masih diambil di situ juga. Untuk kalangan SMA juga diambil juga, lebih luas ini sebetulnya, lebih luas. Keluarga juga bisa karena ada konsep makannya juga kan, warung makan juga. Untuk strategi pemasaran seperti apa yang dilakukan? Kalau strategi pemasaran ini spesifik dari kopi ya. Kalau di spesifik kopi, saya juga mengambil dari pelanggan lama yang dulu saya punya relasi. Kemudian kalau media sosial yang digunakan masih di Instagram, masih di TikTok juga masih belum pakai yang berbayar, juga dikerjakan sendiri. Juga beberapa kali menggunakan influencer untuk multiply efek untuk apa namanya istilahnya,
mengembangkan pemirsa yang ada di sekitar Pasuruan terutama gitu ya. Mungkin ini sih apa ya, masalah apa yang paling sering dihadapi untuk menjalankan usaha? Nah, Hambatan lah istilahnya. seringkali adalah edukasi terkait kopi, terkait edukasi karena masih banyak orang di sini yang peminum kopi yang saset itu yang satu pertama. Terus masih banyaknya pengunjung yang membuang sampah sembarangan. Itu yang paling sulit juga biasanya untuk membuang puntung rokok lah istilahnya. Yang paling sering itu puntung rokok. Puntung rokok itu meskipun disediakan tempat ashtray atau asbak, itu masih di sekitarnya masih dibuang. Itu yang paling sulit edukasinya. Terus kemudian pemenuhan bahan baku yang seringkali ada beberapa bahan baku yang sulit didapatkan di sekitar sini. Kalau tidak online itu sulit didapatkan di sekitar sini. Cara mengatasi? Ya itu tadi kita seringkali lari ke arah online atau mencari apa istilahnya itu bahan baku alternatif untuk menggantikan bahan baku yang tidak bisa tahan untuk bahan baku ya. Kalau edukasi terkait kebersihan pelanggan itu masih sekarang juga masih dilancarkan dan sulit masih sekarang sulit juga. Sama ini lagi mas, kalau misal membawa makanan dari luar, kita kan seringkali menemui di tempat-tempat ya umumnya kalau kita kan jualan makanan dari rumah ya maklumnya biasanya orang-orang itu dari luar artinya tidak membawa makanan dari luar atau minuman dari luar. Itu yang seringkali diedukasi ke orang-orang pelanggan dan seringkali kita tegur. Ini sih dari mana ini mendapatkan modal awal memulai usaha? Modal awal kita ada investor pasif, hanya itu aja sih, belum menggunakan bank. Yang terakhir, biasanya kan kalau berusaha ada kegagalan, ada keberhasilan, masih untuk mengatasi kegagalan itu Nah ini motivasi. ini mengatasinya itu seringkali dicari masalah yang paling kecil yang bisa diurai, mengerjakan masalah yang paling kecil yang paling bisa diurai sehingga tidak menumpuk dan membesar menjadi masalah yang besar. Intinya itu sih. Soalnya kalau kita seringkali menumpuk masalah-masalah kecil itu biasanya akan menjadi besar di belakang. Yang sepengalaman saya ya, menjalankan. Jadi ya memang ada pasang surut, kadang juga puasa itu lumrahnya orang berwirausaha, lumrahnya orang berdagang, lumrah. Dan kali kadang-kadang juga sepi itu ya bagaimana menaikkan flow pengunjung gitu, trik gitu. Musim yang paling sulit kan biasanya musim yang tidak bisa kita kontrol kan musim yang tiba-tiba memburuk itu kan juga berpengaruh terhadap pelanggan yang datang. Oke, terakhir deh penutup motivasi buat generasi sekarang mungkin yang mau kayak bangun usaha ya, motivasi mulai dari kecil dulu, jangan langsung besar. Terus dipisahkan keuangannya, semisal ada uang yang pribadi, ada uang yang buat usaha, itu jangan dipegang buat usaha. Ambil misalkan kalian untuk membantu diri kalian sendiri, ambil dari sini tapi jangan dicampur dengan yang rekening utama. Terus mulai dari kecil, mulai dari lingkungan terkecil, dari lingkungan di circle terkecil. Itu sih paling penting itu. mungkin itu aja. Udah. Jangan panjang-panjang, jangan lama-lama. Terima kasih. Ya. Mungkin itu aja. Terima kasih.